Sekali lagi catatannya, meskipun sebelum salam dia menjadi yakin. Jadi barangkali ketika seumpamanya orang itu ruku, kemudian sujud, kemudian bangun itu dia ragu, saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Akhirnya kemudian dia bangun, nah sebelum salam dia yakin, oh saya ini sudah 4 rakaat dan sholat saya sudah betul ini. Nah karena ada keraguan, tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini membahas sujud sahwi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan 6 sebab sujud sahwi, di mana ke-6 sebab sujud sahwi ini sebetulnya bermuara kepada 2 hal, yaitu az-ziyadah wan nuqsan, yaitu ada yang lebih atau ada yang kurang. Yang lebih di sini barangkali maksudnya itu kelebihan jumlah rakaat dan lain sebagainya. Kemudian yang kurang itu barangkali adalah di antara bentuknya meninggalkan yang rukun. Nah, jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas 3 sebab. Yang pertama adalah seorang imam atau orang yang sholat sendiri meninggalkan secara sengaja atau karena lupa salah satu sunnah-sunnah ab'ad salat. Dan sudah kita bahas apa saja sunnah ab'ad salat yang ada, jumlahnya yaitu 6. Kemudian yang kedua, memindahkan rukun qauli ke tempat yang tidak semestinya. Seperti mengulangi bacaan Fatihah pada saat duduk di antara 2 sujud, mengulang Fatihah pada saat seumpamanya sujud. Karena ini bukan tempatnya membaca Al-Fatihah. Sekali lagi, rukun qauli. Yang termasuk rukun qauli ini adalah rukun bacaan, yaitu Fatihah. Kemudian yang ketiga, fi'lu syai'in sahwan, yabtulu amduhu faqat. Yaitu melakukan sesuatu secara tidak sengaja atau secara lalai, secara lupa. Yabtulu amduhu faqat. Di mana kalau seandainya dilakukan secara sengaja, maka jamaah rahimakumullah, sholatnya menjadi tidak sempurna. Contohnya adalah tatwilur ruknul qasir fil asah, yaitu memanjangkan rukun yang seharusnya dilakukan dengan pendek. Seperti misalkan i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Kalau i'tidalnya lama, kemudian duduk di antara 2 sujudnya lama, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan sebab yang keempat, asyakku fi ziyadah. Ragu apakah sholat saya ini lebih. Falau syakka usalli thalathan am arba'an ata bi rak'atin wa sajadah. Kalau seandainya seseorang sholat kemudian ragu apakah dia sudah melakukan sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya dia menambah 1 rakaat lagi, kemudian dia sujud sahwi. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa in zala syakkuhu qabla salami. Meskipun sebelum salam orang ini yakin akhirnya, oh saya insya Allah sudah sholat 4 rakaat. Tetapi ketika ada keraguan antara 3 dan 4, disunahkan untuk tetap sujud sahwi. Sekali lagi catatannya, meskipun sebelum salam dia menjadi yakin. Jadi barangkali ketika seumpamanya orang itu ruku, kemudian sujud, kemudian bangun itu dia ragu, saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Akhirnya kemudian dia bangun, nah sebelum salam dia yakin, oh saya ini sudah 4 rakaat dan sholat saya sudah betul ini. Nah karena ada keraguan, tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, wa dalilus sujud lisyakki fi salati, dalilnya adalah hadis riwayat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri awahidatan shalla am ithnataini falyaj'alha wahidah." Kalau ada di antara kalian yang ragu di dalam salatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah melakukan 1 rakaat atau 2 rakaat, maka hendaknya dia menjadikannya 1 rakaat.
Wa idza lam yadri ithnataini shalla am thalathan falyaj'alha ithnataini. Kalau seandainya dia ragu apakah 2 atau 3, maka kata Nabi hendaknya dijadikan sholatnya itu bilangannya 2 rakaat. Wa idza lam yadri thalathan shalla am arba'an falyaj'alha thalathan. Kalau seandainya dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya yang dia ambil adalah 3 rakaat. Tsumma yasjudu idza fariqa min salatihi wa huwa jalis qabla an yusallima sajdataini. Kemudian dia bersujud setelah dia selesai dari menunaikan salatnya, wa huwa jalis dalam keadaan duduk qabla an yusallim, sebelum dia melakukan salam di dalam salatnya. Dan sujudnya ini dijelaskan di sini sajdataini, 2 kali sujud. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sikap kita kalau ada keraguan dalam bilangan atau jumlah rakaat yang sedang kita lakukan. Misalkan apakah 3 atau 4 kita ambil 3. 2 atau 3 kita ambil 2. 1 atau 2 kita ambil 1. Jadi kita ambil jumlah atau bilangan rakaat yang paling sedikit. Kemudian sekaligus ini juga menjelaskan tentang bagaimana cara sujud sahwi. Dalam hadis ini dikatakan qabla an yusallim, sebelum mengucapkan salam, sajdataini, dan jumlah sujudnya adalah 2 kali. Berbeda dengan sujud tilawah dan sujud syukur di mana jumlah sujudnya hanya 1 kali sujud. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kelima, asyakku fi tarki ba'din muayyan min ab'adus salah. Adanya keraguan di dalam meninggalkan sebagian sunnah-sunnah ab'ad salat. Contohnya, ka'an syakka fi tarkil qunuti li ghairin nazilah atau tarki ba'din mubham ghairu muayyan ka'an lam yadri hal tarakal qunut aw as-salah 'ala an-nabi fil qunut. Jamaah rahimakumullah, maksudnya di sini adalah seperti seseorang yang ragu, ka'an syakka fi tarkil qunut li ghairin nazilah. Apakah saya tidak kunut? Atau sudahkah saya kunut pada saat sholat subuh? Li ghairin nazilah. Dan kunutnya ini bukan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah terlupa, tidak masalah. Tidak perlu sujud sahwi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kunut dalam sholat subuh yang merupakan salah satu sunnah ab'ad di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Jadi kalau terlupa kunut, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keenam, yang terakhir, as-sadis al-iqtida'u biman fi salatihi khalal. Al-iqtida' biman fi salatihi khalal, menjadi makmum bagi orang yang salatnya rusak. Jadi kita menjadi makmum, tapi sholat imam kita ternyata rusak, tidak sempurna. Walau fi i'tiqadil makmum, meskipun itu hanya sebatas keyakinan makmum. Kira-kira seperti itu. Artinya, sebetulnya menurut orang lain sholatnya itu tidak ada yang cacat. Tapi menurut orang yang makmum, kita umpamanya, sholatnya itu, imamnya itu sholatnya tidak sempurna. Nah, ketika ada keraguan seperti ini, maka juga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contohnya, kal iqtida'i biman tarakal qunut fi subhi. Seperti berimam kepada orang yang meninggalkan kunut pada saat sholat subuh. Au biman yaqnut qabla ruku', atau dengan orang yang kunut sebelum ruku'. Au biman yatrukus salata 'ala an-nabiyyi fit tasyahhudil awal. Atau orang yang meninggalkan sholawat kepada Nabi pada saat membaca tasyahud yang pertama. Nah, jamaah rahimakumullah, ini perlu kita garis bawahi, hal-hal ini kita lakukan ketika kita tahu bahwa orang atau imam itu bermadhab imamuna al-imamus syafi'i. Namun kalau seandainya imamnya itu adalah bukan dari madhab imamuna al-imamus syafi'i, maka jamaah rahimakumullah tetap ikuti imam sholat kita dan kemudian tidak perlu melakukan sujud sahwi. Seperti umpamanya ketika kita sholat subuh di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, di mana sholat kunut di sana itu tidak
membaca doa kunut seperti dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i. Nah, jamaah yang menjadi makmum tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu lagi ada keraguan apakah sholat saya sah atau tidak. Karena imam barangkali mengamalkan madhab yang lain, dan madhab yang lain ahlus sunnah wal jamaah tetap sah untuk diamalkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, namun ketika imamnya itu kita tahu adalah mazhabnya Imam Syafi'i, lalu kemudian dia meninggalkan kunut dan dia tidak sujud sahwi, maka solusinya adalah disebutkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fayasjudu ba'da salamil imami wa qabla salami nafsihi. Maka hendaknya makmum itu mengucapkan fayasjudu, mohon maaf, makmum itu sujud setelah imamnya mengucapkan salam. Qabla salami nafsihi, sebelum dia salam. Jadi seumpamanya kita sedang berjamaah, kita tahu bahwa imam ini sholatnya ada yang cacat atau ada yang tidak sempurna menurut keyakinan kita. Di antaranya dia bermazhab Imam Syafi'i, kemudian tidak kunut sholat subuh, kemudian juga tidak melakukan sujud sahwi, maka boleh, sekali lagi boleh. Jadi tidak wajib. Sekali lagi boleh. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh kalau dia mau sujud sahwi, maka caranya adalah menunggu imam salam. Ketika imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kita yang menganggap bahwa ada cacat dalam sholat imam kita, kemudian tidak salam terlebih dahulu, tetapi melakukan sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, sujud sahwi, kemudian bangun lagi, Allahu Akbar 2 kali, Allahu Akbar, baru kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira seperti itu, jamaah rahimakumullah, ketika ada keraguan di dalam diri makmum tentang sholat imamnya. Nah, yang menjadi catatan jamaah rahimakumullah, bahwa ketika imam sujud sahwi, makmumnya tidak mengikuti, maka batallah sholat makmum itu. Nah, ini yang perlu betul-betul kita perhatikan. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, maka kita pun sebagai makmumnya mengikuti sujud sahwi imam kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini adalah 6 sebab dari sujud sahwi. Nah, jamaah rahimakumullah, bisa juga kita lanjutkan pembahasannya dengan mahallu sujudus sahwi wa sifatuhu. Kapan kita sujud sahwi dan bagaimana tata caranya. Jamaah rahimakumullah, sujudus sahwi indal Hanafiyah. Jadi barangkali ada yang bertanya, kapan kita sujud sahwi? Setelah salam atau sebelum salam? Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini dibahas sujudus sahwi indal Hanafiyati ba'da salam. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Wa inda Syafi'iyati 'alal aks qabla salam. Dan di dalam madhab Imamuna al-Imam Syafi'i itu adalah sebelum salam. Wa indal Malikiyati qad yakunu qabla salam wa qad yakunu ba'dahu wa yatakhayyarul musalli bainal amrayn ladal Hanabilah. Dan di dalam madhab Imam Malik, kadang sebelum salam, terkadang setelah salam. Sedangkan dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal boleh memilih apakah sebelum salam atau setelah salam. Inilah perbedaan di dalam madhab fikih 4 madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi saya ulangi lagi, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu adalah setelah salam, menurut Imam Syafi'i sebelum salam, menurut Imam Malik kadang setelah, kadang sebelum, melihat kondisi. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan orang yang sholat dan sujud sahwi boleh memilih. Boleh dia memilih sebelum salam, boleh memilih setelah salam. Nah, jamaah rahimakumullah,
Kita akan membahas bagaimana tata cara sujud sahwi di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Wa qala syafi'iyatu fil jadid. Dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i, qaul jadid, dikatakan, mahallus sujudi sahwi baina tasyahudi wassalam. Tempat sujud sahwi adalah antara tasyahud dan salam. Fa in salima amdan fata fil asah wa in salima sahwan wa tala al faslu fata aidan. Kalau seandainya dia itu salam dengan sengaja padahal dia tahu bahwa dia harus sujud sahwi, maka sudah hilanglah kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Namun kalau seandainya dia lupa, tetapi jamaah rahimakumullah lupanya ini juga tidak lama, maka dia boleh sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau lupanya itu lama setelah salam? Ya, maka jamaah rahimakumullah juga gugurlah kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Wa in lam yatul al-fasl fala yafut. Kalau seandainya pemisahnya itu jarak antara salam dengan lupanya itu tidak terlalu lama, maka fala yafut. Maka tetap disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian jamaah rahimakumullah, wasifatuhu dan tata caranya adalah sajdatani, 2 kali sujud. Kasujudis salati fi wajibatihi wa mandubatihi. Dan sujudnya ini sama dengan sujud di dalam salat, rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Artinya kawad al-jabhah wa tama'ninah wa tahamul wa tankis wal iftiras fil julus bainahuma wa tawarruk ba'dahuma. Jadi jamaah rahimakumullah, pada saat kita sujud sahwi betul-betul sama dengan cara sujud di dalam sholat. Rukun sujudnya, anggota badan yang harus melekat pada saat sujud, yaitu 7 anggota badan wajib juga menempel. Yaitu al-jabhah, kening, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari-jari kaki. Ini yang harus menempel pada saat sujud. Dan jamaah rahimakumullah, jangan lupa pada saat sujud, di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i, posisi tangan kita yang menempel di lantai adalah sejajar dengan bahu. Nah, untuk laki-laki agak direnggangkan, jadi tidak ditempelkan di lambung kanan atau lambung kiri, di sisi kanan, sisi kiri maksudnya. Sedangkan wanita justru sebaliknya ditempelkan di sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya. Jadi kalau laki-laki direnggangkan, kemudian perempuan merapatkan. Tetapi posisi tangannya adalah sejajar dengan bahu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dalam madhab imamun al-imamus syafi'i, seluruh jari-jari kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, dan posisi kedua telapak kaki yang berdiri itu berjarak. Jadi tidak dirapatkan. Dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Nah, ini posisi sujud dalam sholat kita dan juga ketika melakukan sujud sahwi. Termasuk kesempurnaan dalam sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jadi jarak tetap dipertahankan antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri. Tegap lurus ke atas. Bagi yang mampu. Bagi yang ada kendala, silahkan lakukan semampunya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, insya Allah tetap akan mendapatkan pahala kesempurnaan. Seperti orang yang melakukannya secara sempurna. Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang tetap harus diperhatikan pada saat kita melakukan sujud sahwi. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi ini dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita betul-betul sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi adalah ibadah kita merasakan kenikmatan ketika melakukannya. Dan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah inilah yang akan menyelamatkan kita ketika amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.